Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rumah Siput Indonesia. Bersama saya Abdillah, salah satu praktisi di Rumah Siput Indonesia. Kali ini saya akan berbagi informasi atau wawasan seputar gangguan pendengaran dan intervensinya. Di mana di Indonesia kasus ketulian yang terjadi pada anak-anak cukup banyak. Di mana setiap tahunnya ada 5.000 bayi yang lahir dengan menderita ketulian. Mungkin di antaranya bisa terjadi di anak-anak Anda, namun tidak diketahui sejak awal. Mungkin baru ketahuan setelah usia 1 tahun atau 2 tahun lebih, anak tidak merespon ketika dipanggil, atau tidak muncul kata-kata, sehingga baru mengalami kecurigaan apakah anak ini memang mengalami speech delay atau gangguan pendengaran. Nah, untuk mendukung informasi buat para orang tua, mungkin ini akan sangat bermanfaat bagi orang tua dalam mengambil langkah berikutnya. Baik, saya akan jelaskan mulai yang pertama, yaitu mengenai langkah identifikasi dini gangguan pendengaran. Idealnya anak kurang dari usia 1 bulan atau baru lahir, pendengaran mereka sudah bisa diperiksa, yaitu menggunakan OAE. OAE ini adalah alat yang berfungsi untuk mengetes atau memeriksa fungsi telinga dalam rumah siput. Kemudian akan muncul informasi apakah river atau pas. Kalau river artinya ada indikasi anak mengalami gangguan pendengaran, atau river atau pas artinya anak tidak mengalami gangguan pendengaran. Kemudian kurang dari 3 bulan diperiksa lagi dengan pemeriksaan yang sama menggunakan OAE, apakah river atau pas hasilnya. Kemudian kurang dari 6 bulan sudah bisa dilakukan pemeriksaan secara lengkap dan halus, mulai dari OAE, timpanometri, BERA, dan ISSR. Apabila hasilnya pas, berarti anak Anda benar-benar tidak mengalami gangguan pendengaran. Namun bila hasilnya river, berarti anak Anda mengalami gangguan pendengaran dan harus segera diambil langkah berikutnya, yaitu memilih teknologi pendengaran yang sesuai dengan gangguan pendengaran anak Anda. Berdasarkan informasi dari situs WHO, tingkat gangguan pendengaran ada 4. Yang pertama, tingkat gangguan pendengaran ringan, yaitu antara 26 hingga 40 desibel. Pada tingkat gangguan pendengaran ini, anak masih mampu memahami percakapan namun dari jarak dekat. Apabila mendengarkan percakapan dari jarak jauh, mereka akan mengalami kesulitan dalam memahaminya, ataupun mendengar percakapan yang diiringi dengan suara bising. Kemudian gangguan tingkat pendengaran yang kedua, yaitu moderate. Tingkat gangguan pendengaran ini antara 41 hingga 60 desibel. Anak yang mengalami gangguan pendengaran di tingkat ini akan kesulitan dalam memahami percakapan walaupun dalam jarak dekat. Kemudian tingkat gangguan yang ketiga, yaitu gangguan berat, gangguan pendengaran berat antara 61 hingga 80 desibel. Dalam area ini anak hanya mampu mendengar suara-suara yang keras seperti suara klakson truk atau suara tepuk tangan, suara-suara yang keras, namun mungkin tidak bisa mendengar suara-suara percakapan kita. Kemudian tingkat gangguan yang keempat adalah gangguan pendengaran sangat berat, yaitu 81 desibel lebih, di mana di level ini anak mungkin akan merasakan atau mengenali suara keras itu sebagai sebuah getaran, apalagi percakapan tidak bisa didengar sama sekali. Dengan mengetahui tingkat gangguan pendengaran ini akan membantu Anda dalam memilihkan teknologi pendengaran yang sesuai dengan tingkat gangguan pendengaran anak Anda. Sebagai tambahan informasi, teknologi pendengaran dibagi menjadi 2, yaitu alat bantu dengar dan implan rumah siput. Alat bantu dengar sifatnya mengamplifikasi, menjadikan suara lebih keras. Adapun implan rumah siput, dia langsung membypass dengan memberikan sinyal elektrik, mengubah gelombang suara menjadi sinyal elektrik yang langsung menstimulasi saraf-saraf pendengaran. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang rehabilitasi. Perlu diketahui bahwa setelah anak
menggunakan teknologi pendengaran, baik alat bantu dengar ataupun implan rumah siput, kemampuan pendengaran dan juga bicara mereka tidak langsung muncul begitu saja. Misalkan anak usia 2 tahun kemudian baru menggunakan alat bantu dengar atau implan di usia 2 tahun, tidak semerta-merta kemampuan bicara mereka sama seperti anak usia 2 tahun atau sama seperti usia biologisnya. Kemampuan mereka akan mengikuti perkembangan terkini. Kalau misalkan anak mengalami ketulian, artinya mulai lahir dia tidak bisa mendengar, kemudian baru mendapatkan bantuan pendengaran menggunakan alat yang sesuai di usia 2 tahun, maka kemampuan mereka layaknya dimulai seperti bayi yang baru lahir, karena baru mendapatkan stimulasi suara ataupun ucapan-ucapan ketika usia 2 tahun. Sehingga karena kondisi seperti ini, maka diperlukanlah rehabilitasi. Adapun rehabilitasi yang direkomendasikan adalah auditory verbal therapy atau terapi auditory verbal, di mana pendengaranlah yang dijadikan modal utama untuk anak belajar memahami percakapan dan juga berbicara. Terapi auditory verbal ini atau yang biasa dikenal dengan EVT idealnya dilakukan secara tatap muka 1 minggu 1 kali dengan durasi 60 menit. Bisa juga 2 minggu sekali dengan durasi 90 menit per sesinya, atau setidaknya kalau ingin bertambah lebih banyak 1 minggu cukup 2 kali sesi. Kenapa tidak dilakukan setiap hari? Karena dalam sesi EVT orang tua wajib masuk. Jadi anak dan orang tua wajib masuk, dan terapis atau praktisi akan memberikan bimbingan pada orang tua apa yang nantinya harus dikerjakan di rumah. Jadi selama 1 jam sesi itu, Anda sebagai orang tua akan mendapatkan bimbingan, panduan, atau katakanlah PR yang nanti akan bisa dikerjakan di rumah selama seminggu ke depan. Nah, bagaimana hasilnya di pertemuan berikutnya nanti akan dievaluasi dan akan diberikan bimbingan lebih lanjut. Dengan demikian, Anda akan hemat waktu dan juga biaya, serta Anda bisa membangun kedekatan secara personal dengan anak Anda dalam menstimulasi pendengaran dan kemampuan bicara mereka. Bagi Anda sebagai orang tua yang masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan EVT ini, ada solusi lain, yaitu melakukan sesi EVT secara online menggunakan beberapa aplikasi video call. Termasuk di Rumah Siput Indonesia juga bisa dilakukan sesi EVT secara online. Biasanya kami menggunakan Skype atau WhatsApp, juga kadang menggunakan aplikasi Zoom atau aplikasi lain sesuai dengan kesepakatan antara terapis atau praktisi dengan orang tua. Sehingga kondisi ini tidak menghambat orang tua dalam mendapatkan layanan EVT. Dan perlu diketahui juga bahwa dalam EVT ini orang tualah yang berperan penting dalam perkembangan kemampuan anak-anak mereka. Menekankan orang tua sebagai model bahasa utama anak. Karena kita tahu bahwa kita sebagai praktisi, kemudian ada audiologis, dokter, kemudian ada ahli-ahli lain yang bertemu dengan Anda sebagai orang tua. Mereka bersifat sebagai profesional yang memberikan bimbingan, edukasi, panduan pada orang tua, agar orang tua bisa lebih mengenali secara seksama dengan baik apa kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh orang tua. Harapannya agar perkembangan mereka bisa berlangsung dengan baik sesuai dengan harapan dan cita-cita orang tua. Itulah tadi 2 informasi utama seputar langkah-langkah dalam identifikasi dini gangguan pendengaran. Semoga informasi ini membantu Anda, dan apabila Anda ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan apabila Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi kontak Rumah Siput Indonesia yang ada di deskripsi. Dan dukung terus channel Rumah Siput Indonesia ini untuk terus bisa berbagi informasi-informasi yang positif seputar pendengaran dengan cara subscribe, like, share, and comments. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.